Selamat pagi rekan profesional. Pada pagi ini saya ingin membahas masih mengenai konflik antara Rusia dan NATO serta konflik antara Cina dan Taiwan. Pembahasan kali ini sebenarnya cukup menarik karena saya ingin bertanya, jika terjadi perang di wilayah Eropa dan terjadi perang di wilayah Asia, siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan menyelamatkan penduduk di Eropa dan siapa yang akan menyelamatkan penduduk di Asia? Ini sebuah pertanyaan yang besar. Apakah Amerika yang akan menyelamatkan kita? Masih tanda tanya juga. Amerika tidak mungkin bisa bertarung di dua front sekaligus, front di Eropa dan front di Asia. Bahkan Amerika selama ini banyak juga meminta bantuan kepada negara-negara sekutunya, baik di NATO maupun di Asia. Di Asia yaitu sekutu mereka adalah Korea Selatan, Jepang, dan juga di Pasifik ya Australia. Jadi ini sebuah tanda tanya besar. Kenapa perang ini harus terjadi di Eropa dan di Asia, dan ini dipaksakan sekali oleh pihak Amerika? Ketika kita lihat Rusia menyatakan berulang kali bahwa mereka sebenarnya tidak ingin berniat untuk menyerang Ukraina, dan Cina hanya ingin berdialog dengan Taiwan supaya bisa bersatu, tetapi Amerika adalah pihak yang bersuara keras bahwa perang akan berlangsung. Bahkan Amerika secara sengaja ini memprovokasi supaya Cina ataupun Rusia menginvasi daerah targetnya. Jadi mungkin nanti yang diinginkan oleh pemerintah Amerika ini hanya ada satu single power, yaitu Amerika, sementara Rusia dan Cina harus berdarah-darah untuk mempertahankan posisinya. Ini sebuah analisa ya yang harus dilakukan mendalam. Apakah perang dunia ketiga ini wilayah Eropa dan Asia harus hancur kemudian nanti bergantung kembali kepada Amerika? Nah, Amerika akan memberikan bantuan ekonomi, sementara Amerika juga mempunyai hutang yang besar kepada Eropa dan Amerika dalam bentuk surat piutang pemerintah mereka dalam menutupi defisit anggarannya. Jadi ini ada sebuah tanda tanya besar bagi kita. Kenapa perang ini harus segera terjadi di wilayah Asia dan di wilayah Eropa? Di wilayah Asia memang ancaman Cina kepada Taiwan dari hari ke hari tidak bisa dibendung. Jika Cina melakukan invasi ke Taiwan dalam hukum internasional, itu adalah bentuk dari penjajahan. Tetapi Cina selalu mengklaim bahwa ini adalah wilayah provinsi yang membangkang. Nah, ini yang harus diselesaikan dengan dialog. Sementara perang di antara Rusia dan Ukraina, Rusia hanya ingin supaya Ukraina tidak masuk ke wilayah anggota NATO atau menjadi anggota NATO, sementara Amerika bersikeras bahwa Ukraina harus dilindungi walaupun Ukraina bukan anggota NATO. Jadi masih banyak agenda-agenda yang tersembunyi yang harus ini kita analisa, harus kita pelajari. Jadi pertanyaan bagi Anda adalah, ketika Eropa dan Asia menjadi daerah atau wilayah perang atau disebut war front, siapa yang akan menyelamatkan kita? Apakah kita akan hancur tanpa dengan sendirinya karena wilayah Asia ya, khususnya wilayah Asia Timur, bisa menggantikan peran Amerika setiap saat karena pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Sementara di wilayah Eropa kita lihat dominasi Rusia semakin terasa, bahkan Rusia mempunyai kekayaan alam yang tidak terbatas dalam gas dan juga minyak bumi.
Apakah ini juga strategi Washington untuk menghancurkan dua wilayah, yaitu wilayah Asia dan juga wilayah Eropa, untuk bergantung kepada Amerika kembali? Dan ini harus dianalisa. Terima kasih dan selamat